Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami sadar kami orang berdosa yang seringkali mencari jalan sendiri dan akhirnya tersesat. Tetapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak membiarkan kami jalan sendiri dalam kesesatan kami, tapi Engkau turun ke dalam dunia mencari kami, menyelamatkan kami, supaya akhirnya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami alami ketika kami membuka hati kami kepada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua pagi ini, dan biarlah kebenaran-Mu menguasai pikiran kami, bahkan mengubah hati kami dan hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi saya atau topik kita pagi hari ini, saya beri waktu ada kesaksian. Nanti. Oh, oke. Baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Masih boleh kan bulan Maret? Selamat tahun baru. Masih Maret. Ya, baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya tadi sudah disebut, nama saya agak panjang karena saya orang Kristen. Jadi dibaptis dengan nama Ferdinand Samuel Manafe. Ferdinand itu nama opung dari papa saya. Samuel itu nama opung dari ibu saya. Jadi saya ini opung-opung. Marga saya itu Manafe. Kalau saya berkhotbah di Dolok Sanggul jadi Manalu. Di Simalungun jadi Purba. Saya pernah berkhotbah di GKPS ketemu ketua sinode. Saya belum tahu siapa beliau. Saya perkenalkan diri Purba. Ternyata beliau Purba. Kaget aku. Ya saya pura-pura Batak. Ya, banyak orang salah kenal. Pikir saya orang Nias, orang Manado, karena melihat warna kulit ya. Jangan lihat bungkus luarnya. Bungkus luar itu seringkali menipu. Sebaiknya tanya, jangan langsung buat kesimpulan. Masa sih? Saya kalau perkenalkan dibilang orang Timor, banyak orang tidak percaya. Karena kebanyakan orang Timor yang ditemui warnanya gelap. Aku kan terang. Saya bilang saya lahir bulan terang, mereka lahir bulan gelap. Terlalu banyak bermain dengan yang gelap-gelap, makanya ketemu yang terang, ada juga rupanya. Ya saya kalau sukunya, jadi NTT itu cukup besar, ada pulau-pulau. Saya pulau paling selatan. Suku saya Rote. Saya orang Rote, ya warna kulit saya seperti ini. Memang ayah saya gelap. Ibu saya putih, jadi saya ikut ibu saya. Ada adik saya, persis di bawah saya ikut ayah saya, warnanya gelap. Dia sudah duluan pulang ke sorga. Saya 8 bersaudara, 6 orang hamba Tuhan, 6 orang sekolah teologi. Dan itu doa mama saya. Setiap malam sebelum tidur dia berdoa supaya Tuhan panggil semua anaknya untuk melayani Tuhan. Tuhan panggil sebenarnya 7. Yang satu dosen di Universitas Umum, tapi juga melayani Tuhan di gereja. Jadi semua melayani Tuhan, yang sekolah teologi 7. Hebat ya. Zaman ini banyak orang tua tidak mau serahkan anaknya jadi hamba Tuhan. Karena katanya jadi pendeta miskin. Kayak mana? Kayak aku gini. Jadi pendeta kau makan apa kau? Emangnya pendeta tidak makan? Itu keliru. Mungkin kita harus berubah. Karena bukan itu. Istri saya baru 1. Kenapa tertawa? Pasti pikirnya mau 2, tidak, 1 aja belum habis. Istri saya juga sama, suku dengan saya temukan dia di Medan.
sama-sama orang dari Kupang. Tuhan pertemukannya di kota Medan ini. Medan ini berjasa untuk saya. Dulu saya datang dibilang, Pak, tahu Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Tapi justru di situ kutemukan jodohku. Nah, waktu mau menikah ternyata tetangga. Tidak pernah ketemu. Jadi yang belum punya jodoh jangan khawatir. Kalau sudah waktunya pasti ketemu. Tidak usahlah ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dari mana itu? Ya, anak saya 3. Nomor 1 laki-laki, nomor 2 putra, nomor 3 pria. Semua laki-laki. Nomor 1 lahir di Pontianak, orang Dayak. Saya 6 tahun mengajar di STTAT di Pontianak, Anjungan. Nomor 2 orang Amerika, lahir di Los Angeles. 3 tahun setengah saya menggembalakan jemaat di Los Angeles, lahir yang kedua. Tahun 2003 saya kembali ke Batu, lahir yang ketiga. Jadi di mana saya melayani, lahir 1. Jangan dipindah lagi. Nah, saya baru tahun lalu saya pindah. Sekarang saya melayani di STT Arabona, Kota Wisata, Cibubur, Bogor. STT Arabona. 29 tahun saya melayani bersama YPPI. Dengan sekolahnya ada I3 di Batu, Institut Injil Indonesia, ada STTE di Tanjung Enim, dan ada STTAT di Anjungan. Jadi YPPI itu punya 3 sekolah teologi. Baru tahun lalu saya pindah dan sekarang saya di Jakarta. STT Arabona. Banyak orang tanya, apa itu Arabona? Arabona itu bahasa Yunani. Arabon itu jaminan. Roh Kudus jaminan kita. Jadi tapi saya tidak berani klaim di STT itu ada Roh Kudus, yang lain tidak. Nah, kami pakai nama itu sebagai jaminan. Jadi saya dan istri sekarang kami sebagai dosen tetap di STT Arabona di Kota Wisata. Memang STT ini sangat kuat menekankan misi. Di bawah naungan gereja POK, Persekutuan Oikumene. Saya pikir mungkin pernah ke sini beliaunya, Pendeta Nuh Ruku. Pernah ya? Secara online, ya. Saya sekarang ada di situ. Jadi gereja itu sudah mengutus 36 misionaris di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi saat ini saya berada di situ. Tahun 90 saya ada di Medan sebagai mahasiswa praktek. Tahun 90. Ada yang baru lahir mungkin, bahkan ada yang belum lahir. Dan puji Tuhan, maka Medan tidak asing untuk saya. Ketemu jodoh di Medan, dibesarkan di Medan. Karena saya pulang tambah 14 kilo. Makanannya BPK. Dulu, sekarang cukup, tidak mau lagi. Supaya bisa lama melayani ya. Mati itu pasti, tapi kapan itu kita tidak tahu. Sebab itu jangan gali kubur dengan gigi. Artinya makan sembarangan. Mesti atur. Kita berdoa, Tuhan turunkan kolesterol. Semua yang kolesterol kulibas. Macam mana itu? Tidak bisa begitu. Baik, itu dulu perkenalan kita. Pagi ini saya ingin bicara dalam sekolah minggu dewasa kita pada hari ini. Mau bicara tentang pertobatan. Bapak Ibu pernah dengar kata ini, bertobat? Pernah dengar? Sering dan sering juga melanggar. Ringkasnya, ini sudah ada semua di dalam warta itu. Saya mau bicara yang ringkas saja, penting-penting saja untuk Bapak Ibu pikir, kemudian kalau belum laksanakan, kan begitu. Bertobat itu singkatnya itu artinya berbalik 180 derajat.
Banyak orang mengaku sudah bertobat, tapi kenyataan hidupnya bukan 180 derajat, tapi 360 derajat. Kalau bertobat itu artinya berbalik 180 derajat, artinya tadinya saya menghadap ke sana. Kalau saya bertobat, saya harus berbalik menghadapnya ke sana. Tapi kalau tadinya saya ke sana lalu saya begini, ini namanya putar balik. Di daerah saya itu namanya penipu, putar balik. Maka kita heran melihat orang-orang yang mengaku katanya saya sudah bertobat, tapi kelakuan tidak berubah. Tutur kata tidak berubah. Sekali tukang maki, sampai Tuhan Yesus datang maki terus. Katanya sudah bertobat, di rumah ada masalah, ada kesalahan sedikit, anak-anak dipanggil anjing kau. Itu enak untuk dimakan, bukan untuk dikata-katai ke orang. Babi kau, padahal itu enak itu kalau dipanggang. Sapi kau, kerbau kau, tapi katanya sudah bertobat. Maka maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang mungkin mau percaya Yesus, tapi kesaksian hidup kita menghalangi mereka. Ini orang yang masuk gereja tiap minggu, keluar, bukan hanya masuk keluar ya, masuk keluar, tiap minggu hidupnya tidak berubah. Dulu sekarang bahkan mungkin sampai Tuhan Yesus datang. Tapi katanya sudah bertobat. Katanya sudah percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus pada saat yang sama seharusnya hidupnya berubah. Kalau saudara percaya Yesus tapi hidup saudara tidak pernah berubah, jangan mengaku. Kalau saudara percaya, diam-diam aja lah. Kristennya kau, kira-kira apa kau tengok? Sudah pasnya aku Kristen. Bapak Ibu, marga saya Manafe. Orang lihat saya langsung tahu papa saya. Karena kepala saya turun dari dia. Rambut saya habis. Anak saya 3 laki-laki, mereka bilang, kami enggak mau seperti papa. Saya bilang, papa juga dulu tidak mau. Berhubung ini warisan, ya ku terima aja. Jadi kalau orang lihat saya, itu pasti Manafe. Dari mana? Dari kepalanya. Apakah orang melihat saudara langsung dia bilang Kristen? Apakah orang lihat tutur kata saudara? Bagaimana saudara bicara dengan orang? Bagaimana saudara memperlakukan orang lain? Langsung mereka bilang, ini pasti orang gereja ini. Seorang ahli misi bilang begini, you have to live a life worth questioning. Anda harus menghidupi suatu hidup yang layak untuk ditanyakan. Artinya orang bertanya, kok bisa ya kamu beda dengan orang lain itu? Apa rahasianya? Kenapa kamu seperti itu? Orang mempertanyakan karena kamu berbeda. Kalau hidup kita mengaku diri Kristen, mengaku percaya Yesus, tapi sama saja dengan orang kebanyakan, lalu apa bedanya kita? Padahal ketika kita percaya Yesus, kita diubahkan, berubah. Yang tadinya menghadap ke sini, minum mabuk terus, main judi, ke dukun terus. Ini hidup yang begini. Begitu bertobat, dia tidak lagi melakukan semua yang itu, tapi dia melakukan yang benar. Tadi kiri betul-betul kiri. Semua yang dibuat kiri, tidak benar. Tapi begitu dia percaya Yesus, hidupnya diubah, dia bertobat, seharusnya sekarang dia berbalik. Semua yang benar itu yang dilakukan. Ini agak terbalik memang. Tadinya saya salah paham. Saya pikir ibadah dulu, kalau ibadah dulu saya mau bicara lahir baru. Baru setelah itu saya bicara bertobat. Nah, sekarang terbalik, saya bicara dulu bertobat. Nanti waktu ibadah saya bicara tentang lahir baru. Ini dua berkaitan. Saya yang salah paham. Pendeta boleh salah kan? Bapak Ibu senang sekali kalau lihat pendeta salah ya. Seharusnya begitu balikannya. Tapi oke, saya mulai dari sini dulu, enggak apa-apa.
Nanti saya akan coba lihat di mana titik temunya. Maka kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita perhatikan dalam Alkitab itu bicara tentang hal ini. Coba kita lihat dulu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2 di sana dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, jadi pertobatan itu mulai perubahan dari dalam. Hati, cara berpikir, baru kemudian melahirkan tutur kata, tingkah laku yang berbeda. Jadi bicara pertobatan itu bicara hati. Itu masalah hati. Satu kali ada seorang telepon saya minta tolong doakan. Doakan apa? Ibu-ibu di gereja kami. Kenapa? Parah kali Pak. Apanya? Mulutnya. Gosip sana, gosip sini. Lalu kau mau apa? Tolong doakan supaya Tuhan ubah mulut mereka. Saya bilang jangan. Kalau saya berdoa lalu Tuhan ubah mulut mereka semua miring ke kanan, apa yang terjadi? Bukan itu Pak maksudnya, supaya mereka berhenti gosip, berhenti omongin orang, berhenti menghakimi orang. Oh, itu masalah hati, bukan mulut. Kalau anak saudara maki, ngomong kotor, jangan kasih cabai di mulut. Masalahnya bukan di sini, masalahnya di sini. Dia belum mengalami pembaharuan, dia belum berbalik. Hatinya belum dibaharui, dia belum berbalik. Capek. Saudara kasih cabai terus, sambil kena cabai di bibirnya yang pedas itu, di dalam hati dia maki saudara. Sekarang Bapak Ibu mengerti? Jadi bicara bertobat itu bicara hati. Kalau tadi saya bilang pikiran, sekarang saya beritahu dulu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hati itu ada di mana? Kalau kita bilang sakit hati, aduh, Pak Pendeta saya sakit hati. Taruh di sini. Saya sakit hati Pak. Tidak, saudara taruh di mana? Coba masing-masing gerakkan tangannya. Di mana hatinya? Ah, Bapak inilah hatinya begini. Kita selalu bicara saya sakit hati. Kita selalu tunjuk di tengah. Di tengah ini apa? Di sini jantung, di sini hati ada di sini. Waktu kita menunjuk di tengah, memang Alkitab memakai bahasa hati itu bahasa metafora. Itu bicara tentang pusat. Pusat hidup. Semua sumbernya dari situ. Bahasa Alkitab, bahasa asli menggambarkan hati itu singgasana. Itu tahtanya. Di sana bertahta pikiran, perasaan, kehendak, semua ada di situ. Itu hati. Maka kalau hati saudara terganggu, kalau hati saudara isinya semua kotoran, busuk, maka kata-katamu busuk. Memperlakukan orang lain juga busuk. Itu semua mulai dari dalam. Jadi itu dosa repot. Pukul anak supaya dia tidak lagi maki. Saudara justru membuat dia tambah rusak. Maka cara mendidik anak juga kembali kepada Alkitab. Baca kitab Amsal, cara mendidik anak itu bukan karena di situ ada kata kasih rotan dengan mereka lalu dirotan tiap hari. Saudara, banyak anak mengalami gangguan jiwa, tanda petik. Karena dari kecil sudah diperlakukan secara salah oleh orang tua. Semua orang tua yang hadir saya mau beritahu, jangan asal melahirkan anak tapi tidak tahu mendidik dan membesarkannya. Ada anak-anak mengalami persoalan dalam hidup. Semua Bapak Ibu mau tahu ya. Nanti di retreat kita akan bahas lebih dalam ya. Tapi ini bocorannya. Semua masalah kita, masalah siapa? Saudara punya masalah apapun dapat ditelusuri mulai dari rumah. Saudara pergi ke penjara, bertemu dengan mereka yang ada di penjara, ditelusuri semuanya dari rumah. Dia dilahirkan oleh siapa?
dan bagaimana dia dibesarkan, lingkungannya seperti apa, itulah yang mewarnai hidupnya. Bapak Ibu yang hadir pagi ini yang juga sekarang sedang lihat saya, ini memang waktu COVID itu melahirkan jemaat model baru, generasi COVID-19. Ada jemaat ikut ibadah pujiannya dengan gereja lain, khotbah dengan gereja lain. Tinggal pindah-pindah aja kan. Sambil ibadah tidak mandi, tidak sikit gigi. Pakai sarung duduk di situ belum mandi. Siapa yang tahu kan? Katanya yang penting hati kita dengan Tuhan. Ya sudahlah. Waktu berdiri, pakai celana pendek ternyata. Tidak apa-apa. Yang penting memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang sedang mengikuti pagi ini. Bicara pertobatan itu mulai dari hati. Maka itu Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua khususnya. Ayat 1 dibilang, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bayangkan, ibadah yang sejati itu bukan soal memberi perpuluhan dan persembahan kita, bukan. Hidup kita. Ini sekarang kan juga lagi viral itu persoalan boleh enggak beri perpuluhan. Katanya itu perjanjian lama, perjanjian baru. Sudahlah. Kalau enggak mau kasih, enggak usah kasih aja lah. Enggak usah pakai cari-cari ayat. Orang biasa begitu ya. Kalau sudah bicara uang, cari ayat pendukung. Enggak mau kasih, enggak usah kasih aja lah. Diskusi ayat terus. Tapi kelakuan tidak berubah. Sama aja. Tidak. Kalau kita baca teks kita ya seantero, sebulatnya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau orang itu dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka terjadi proses selanjutnya, pertobatan itu terjadi begitu saudara ambil keputusan, saya mau terima Yesus dalam hidup saya mau bertobat hari ini. Hari itu juga saudara berbalik. Dulu tukang tipu, dulu namanya tuti, tukang tipu. Sekarang dia berbalik. Dia tidak lagi menipu. Menjadi orang yang jujur. Saudara jangan asal kutip ayat ya. Kan Alkitab bilang kita harus cerdik seperti, tulus seperti. Nah dengar ya. Kalau kita hanya tulus tapi tidak cerdik, ditipu. Kalau kita hanya cerdik tapi tidak tulus, penipu. Hanya ada dua. Saudara cerdik, saudara jadi tukang tipu. Kalau mau jadi penipu kan harus cerdik kan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, KPK juga ditangkap. Tulus. Memang orang Kristen itu tulus, baik-baik sekali. Tapi nggak pakai ini. Banyak ditipu. Ada satu gereja, belum ibadah, pagi-pagi ada 3 orang pakaian lengkap, pakai dasi, datang dengan mobil depan gereja lalu berkata kepada koster, Bapak Gembala ada? Koster bilang, oh ada. Boleh kami bertemu Bapak Gembala? Koster ke belakang, ke pastori. Koster kembali, 3 orang itu sudah tidak ada bersama dengan keyboard gereja. Baik kali ya. Kita harus tulus, memang kita harus baik, tapi juga pakai ini. Orang yang sudah bertobat, yang sudah berbalik, dia akan diubah oleh Tuhan. Dua-dua harus jalan. Ininya juga pakai dong. Jangan hanya pakai perasaan. Banyak orang terlalu banyak pakai rasa. Maka saya katakan begini, teologi ya, atau firman Tuhan harus mengontrol perasaan. Bukan melayani perasaan. Sekali lagi. Firman Tuhan itu harus mengontrol perasaan. Bukan melayani perasaan. Kalau melayani perasaan, kita rasa apa, kita cari-cari ayat untuk dukung perasaan kita. Bukan begitu. Firman itu yang mengatur kita.
bukan kita atur firman Tuhan. Makanya banyak orang Kristen buat Alkitab itu seperti kotak obat. Gitu kan? Sakit apa? Baru cari-cari ayat. Oleh bilur-bilur kamu disembuhkan. Maksudnya apa? Ya, mulai cari-cari ayat lagi yang lain. Kita kutip. Tapi kita tidak mengerti ayat itu bicara apa. Pokoknya cocok saja dengan perasaan saya. Makanya orang yang terlalu menggunakan perasaan untuk bertemu dengan Tuhan seringkali tidak terkontrol pikirannya dan akibatnya banyak yang tersesat. Mau saya kasih contoh? Kita lebih suka memuaskan perasaan kita dan kita malas pakai otak kita untuk berpikir. Itu kelemahan banyak orang Kristen. Kenapa orang kedukun? Kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, tidak ada hubungannya. Mau naik pangkat, ke Pakat. Saya sudah KKR di Pakat. Waktu pergi ke sana, mau kemana Pak? Pakat. Ngapain ke sana Pak? Kenapa rupanya? Banyak setan di sana. Justru karena itu aku pergi. Banyak orang pejabat dari Jakarta katanya ke sana untuk mau naik pangkat, mau jadi anggota dewan, mau jadi apa, ke sana. Lalu dukunnya bilang bawa ayam warna putih. Apa hubungan ayam warna putih dengan pangkatnya kau? Nggak ada. Tidak masuk di akal. Tapi di perasaan nyaman. Saudara percaya. Maka ditipu sama orang pinter yang katanya pinter itu. Dukun. Di sini tidak ada lagi yang kedukun kan? Nggak ada lagi kan? Nggak ada? Iya nggak ada. Ya kalau kepepet lah. Kalau ke gereja kan pendeta doa lama kali baru dijawab. Ke dukun langsung dijawab. Jawab apa? Karena ada tindakan tertentu. Dan itu membuat kita rasa, oh ini dia ini. Maka itu Bapak Ibu zaman ini pendeta yang bergaya dukun itu yang laris. Tahu pendeta bergaya dukun? Apa masalah kau? Oke, sebentar ya. Tuhan bilang begini. Ini bergaya dukun ini. Sebentar, ambil dulu air putih. Sebentar ya, aku minum dulu. Yang kayak gini, kok bisa sudah percaya yang kayak gitu? Dengar Bapak Ibu, siapapun, saya pun Bapak Ibu boleh koreksi. Kalau saya bicara melawan ini, saudara jangan percaya. Maka itu puji Tuhan ada sekolah minggu kita ya, Ibu Gembala, supaya kita makin dalam mengerti firman Tuhan. Kalau tidak kita ditipu habis. Persoalan setan juga tahu firman Tuhan. Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu tahu? Kalau setan tahu firman Tuhan, dia tahu tapi dia tidak lakukan. Jadi yang tahu firman Tuhan tapi tidak lakukan sama dengan terima kasih untuk pengakuannya. Tahu-tahu dia kutip pula kan. Dia menggoda manusia, dia menghancurkan manusia juga pakai firman. Dia bicara kepada Hawa, bukankah Tuhan bilang begini? Hawa bilang Tuhan bilang begini. Iya benar. Dia pakai firman juga. Tapi dia gemetar kalau dia ada di hadapan Tuhan Yesus. Itu bedanya. Setan tahu, tapi dia tidak lakukan. Kita tahu, tapi jawab menurut keyakinan masing-masing. Nah, maka itu kalau kita bicara bertobat, itu perubahan itu meliputi seluruh aspek pikiran. Di dalam warta kita itu saya mengutip seorang teolog sistematika namanya Berkov. Dia bilang ada 3 elemen. Yang pertama intelektual, pertobatan sebagai perubahan pandangan, pengakuan akan dosa,
yang melibatkan kesalahan pribadi, kecemaran, dan ketidakberdayaan. Jadi ini juga. Sebab tanpa melakukan hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah. Karena oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Pengetahuan akan dosa sekuat apapun dapat mencakup rasa takut akan hukuman, tapi tidak disertai rasa benci akan dosa. Nah ini dia. Kita tahu itu dosa, tapi kita tidak sampai membenci dan tidak melakukannya. Yang terjadi rasionalisasi. Nanti kan minta ampun diampuni kan. Saya dulu biasa diganggu teman-teman saya kalau ke gereja. Mereka ganggu, kawan tolong titip ya. Titip apa? Dosaku. Lah kau yang ke gereja kan, tolonglah minta ampun sama Tuhan Yesus atas namaku. Di mana ayatnya itu? Maksudnya mereka ganggu aja. Mereka ganggu, mereka pikir bisa dibuat seperti itu. Tidak bisa. Masing-masing kita. Dan ini yang paling serius juga, pikiran. Saya percaya Bapak Ibu sudah Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan mungkin dari opung-opung kita sudah Kristen. Tapi saya mau beritahu, masih banyak di antara kita belum sungguh-sungguh lepas. Pikiran kita masih campur aduk. Saya biasa buktikan, kalau biasanya ada acara begitu, habis itu kan ada foto-foto ya. Lalu kalau 3 orang foto, jangan bertiga, jangan bertiga. Kenapa rupanya? Kalau bertiga nanti ada yang mati, yang mana? Yang di tengah. Maka kalau foto tidak ada yang mau di tengah, lalu di mana? Kapan kalian foto? Di mana masuk akalnya itu? Tapi itu kan kepercayaan yang turun dan kita di alam bawah sadar kita itu tersimpan. Kalau mata kanan bergerak, tanda apa? Ada bilang, mata kananku gerak-gerak ini. Mau ada tamu. Padahal datang pencuri. Ya tamu juga itu. Kalau tangan gatal? Itu kan masih banyak yang percaya tuh. Kalau tangan gatal mau tampar orang. Dari mana ajaran itu? Kenapa lewat kuburan harus nyanyi? Dalam nama Yesus, sambil lari tapi. Kenapa? Ada apa di kuburan? Apa konsep kita? Ini sudah diturunkan kan? Tapi Kristen masih percaya yang begitu-begitu. Ada saudara meninggal, pantasan anak saya demam kemarin. Ada hubungan yang meninggal dengan demam. Kita masih percaya begitu-begitu kan? Tiba-tiba di rumah kita bilang ini ada tanda-tanda nanti akan terjadi. Dari mana lagi tuh? Kembali saja kepada Alkitab lah. Apa kata Tuhan? Bukan apa kata nenek kita, opung kita. Apa kata Tuhan? Kalau orang bertobat ini harus berubah ini. Cara berpikirnya diubah juga. Saya tidak anti adat. Saya suka adat orang Batak. Beberapa adat saya ikut. Di dalamnya ada nilai-nilai yang baik. Tapi dia berubah jika itu mulai berhubungan dengan roh-roh. Nenek moyang. Itu persoalan. Saya 6 tahun melayani di Kalimantan Barat. Satu kali ada jemaat yang meninggal. Kemudian ada acara adat Dayak. Waktu mau acara itu, semua mahasiswa saya tinggalin saya sendiri. Kemana kalian semua? Lupa itu kan acara adat. Emangnya kenapa? Kan ada setan-setannya. Saya bilang saya ada di situ, saya tidak lihat dia. Lalu saya ikuti. Babi yang kecil itu dipotong, dibagi-bagi, lalu hamba Tuhan dapat bagian pahanya. Makanya siapa bilang jadi pendeta tidak makan? Gitu-gitu dapat pahanya gitu, dibagi. Yang mengusung peti ada bagiannya sendiri. Lalu meletakkan ekor dan kepalanya itu menunjukkan apakah
ibu yang ditinggal mati suaminya ini diizinkan menikah atau tidak? Di cara meletakkan, saya tidak ada apa-apanya, bagus juga. Ini kearifan lokal, mereka berterima. Siapa yang pertama kali membawa berita itu dapat bagiannya juga. Wah, bagus juga ya. Dan itulah orang-orang tua kita dulu tuh bagaimana mengatur kehidupan bersama itu dengan ya ini kan saya senang sebenarnya loh, ya terima kasih lah orang-orang yang turut berperan dalam itu dihargai. Apa masalahnya? Ya persoalannya menjadi lain kalau berdoa lalu minta roh-roh dari mana datang lah supaya itu sudah lain lagi tuh. Bapak Ibu jangan anti budaya ya. Yesus lahir ke dalam dunia, dia masuk dalam budaya Yahudi. Dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Dia tidak datang langsung bakar semua, ulos pun dibakar. Harus dipilah, kita makanya sekolah supaya tahu. Dan dengarlah mereka yang sekolah yang menjelaskan. Jangan asal-asal main bakar aja semua. Ini ada setannya, ini rumah sekaligus dibakar lah. Ekstrim sekali. Orang beli Gucci mahal-mahal, ada setan di situ, dihancurin. Berapa banyak duit itu habis itu? Ya sabar dulu, mesti tahu dari mana itu. Dipakai untuk apa? Lama-lama kita tidak makan beras pun. Beras-beras itu kan semua ada dewa-dewinya itu sudah disembah-sembah. Tidak boleh itu setan itu, mati kelaparan semua. Gak bisa begitu, kita tidak bisa begitu. Maka tuh orang bertobat itu cara berpikir semua diubah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sudah Kristen, apalagi mengaku sudah betul-betul bertobat. Pertanyaan yang pertama, cara berpikir kita sudah berubah belum? Cara kita menilai sesuatu sudah berubah atau belum? Cara kita melihat orang lain sudah berubah belum? Kadang-kadang penghakiman yang paling sadis itu terjadi di gereja. Orang-orang yang katanya menghakimi saudara-saudara tertentu oleh karena satu dua perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi berkaitan dengan dosa seks, itu pelacur itu. Ngapain? Bapak Ibu, ada satu gereja itu tempat pelacuran. Saya sudah khotbah di situ. Itu tempat pelacuran diubah jadi gereja. Saya tanya pendetanya, bagaimana mulainya? Mulainya dengan memenangkan satu orang pelacur ini. Lalu dia ajak kawan-kawan dilayani, mereka bertobat. Lalu yang punya tempat pelacuran itu kemudian juga disadarkan. Dan akhirnya dia bilang, ambil aja lah inilah. Dibikin jadi gereja. Setelah jadi gereja seperti begini, ada gang begini. Di depan di situ, saudara kita yang bukan Kristen, non-Kristen, ada di depan situ. Dan dia perhatikan bagaimana Tuhan bisa mengubah tempat maksiat ini sekarang menjadi ruang ibadah. Yang di sebelah kemudian serahkan diri. Aku mau dibaptis. Aku mau percaya Yesus. Waktu saya diundang ke sana untuk khotbah Natal, dia ketua panitia Natal. Wah, saya bilang, Bapak siapa? Waktu dia cerita semua, wah, luar biasa. Kita tidak diberi hak menghakimi orang. Kalau kita sudah bertobat, kita tidak gampang mengeluarkan kata-kata cercaan oleh karena ada orang melakukan sesuatu yang tidak benar. Malah kita jatuh hati, kita malah berbelas kasihan. Tuhan, sebagaimana aku menerima belas kasihan-Mu, lanjutkan kepada saudaraku ini. Jangan kita mengangkat diri jadi hakim. Hakim agung itu hanya Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain. Kita dipanggil untuk menolong orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus, supaya hidupnya diubah, supaya mereka mengalami pertobatan, mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama. Itu tugas kita. Di sini tidak ada kan? Amin. Kalau ragu juga nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan 4 mata. Bapak Ibu, hidup di dunia ini singkat. Kata firman Tuhan. Seperti
rumput yang pagi segar, sore layu. Tuhan sudah bilang. Makanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukan sesuatu yang luar biasa, seharusnya biasa saja. Kematian itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya pintu menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita semua akan ke sana. Semua mau masuk surga? Mau? Nah, persis sama di tempat pelacuran. Banyak pelacur pun ditanya begitu. Mau masuk surga? Mau. Kalau kau mau masuk surga, keluar dari tempat ini. Oh, enggak bisa, Pak. Gimana mau masuk surga sementara masih di sini terus? Enggak bisa. Bertobat artinya berbalik dan meninggalkan. Hanya mau saja tidak cukup. Ada tindakan. Berubah. Ambil langkah. Yang kedua, dikatakan di sini ada elemen emosional. Ada perubahan perasaan yang terwujud dalam kesedihan karena dosa yang dilakukan terhadap Allah yang kudus. Misalnya dalam Mazmur 51, kesedihan Daud terhadap engkaulah, terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Seperti Yusuf yang diganggu tante itu, tante girang, Potifar. Apa kata Yusuf? Bagaimana bisa saya berdosa kepada Tuhan? Dia pertama langsung menunjuk kepada Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan dosa kepada sesama kamu, saudara harus perhatikan pertama itu semuanya saudara melakukannya kepada Tuhan. Maka Yesus bilang begini, apa yang kau buat kepada saudaramu, kau buat sama aku. Waktu aku telanjang kau tidak kasih aku pakaian. Waktu aku lapar kau tidak kasih aku makan. Lalu saudara bilang, kapan kau tidak pakai pakaian? Kapan kau tidak lapar? Lalu Yesus bilang, apa yang kau buat kepada saudaramu yang hina ini, engkau buat kepadaku. Allah itu roh. Roh tidak pakai baju. Tapi Yesus pakai itu untuk mengajar saudara dan saya. Dia ada setiap hari di hidup kita. Tapi kita sendiri yang tidak peka. Kenapa? Ya belum berbalik, hatinya masih yang lama. Bahkan dengan saudara pun dipikir musuh. Hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara tanah. Mau bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Hanya gara-gara warisan, kakak beradik saling menuntut ke pengadilan. Lahir dari satu rahim, saling menuntut ke pengadilan. Ada yang saling bunuh-membunuh. Puji Tuhan, di sini tidak ada ya. Tidak ada. Jangan senyum, jawab tidak ada Pak. Maksudnya tidak ada yang kelihatan. Saya punya 7 saudara, saya bilang sudahlah apa yang ditinggalkan papa mama itu punya kita semua. Saya anak sulung, saya harus menuntut lebih banyak dong kan. Yang sulung dapat banyak kan. Saya bilang nggak apalah itu, nggak dibawa pun kalau mati. Kita boleh punya tanah 1 hektar, mati 2 kali 1 saja. Nggak ada punya tanah 1 hektar, mati gali lubang 1. Mau kubur siapa di situ? Saudara boleh punya mobil 5-10, tidak bawanya. Dan nanti kalau saudara sudah tinggalkan dunia ini, orang ingat berapa lama? Yang paling ironis saya baca satu tulisan, bahkan istri, anak, keluargamu. Setelah kamu meninggal, setelah dimakamkan, ya minggu pertama masih ingat. Begitu mereka mulai masuk dalam kesibukan masing-masing, udah lupa itu. Jadi hidup ini apa? Udahlah, bertobatlah. Saya sering bilang begini, saudara mau orang mengenang apa tentang saudara? Buatlah hari ini. Saudara mau dikenang sebagai orang jahat, penipu, pendendam? Ya buatlah. Saya sering kali beri nasihat untuk mereka yang sudah di atas 60-70. Udah hidup baik-baik dengan anak, menantu dan cucu. Sebentar mau pulang. Ada orang tua bilang anaknya, jangan lupa kau ya, nanti kalau aku meninggal, petiku dari kayu jati. Jangan kau tolak, mahal kali itu Pak. Enggak usah, siap.
Begitu kau mati, pakai triplek, kau pun tak tahu. Nggak ada orang meninggal, dia bangun, dia jati atau triplek? Nggak ada. Maka itu orang bertanya, waktu beli tidak dipakai, waktu dipakai tidak tahu. Apa itu? Peti jenazah. Kadang-kadang kita beli, tapi kita tidak pakai. Waktu kita pakai, kita tidak tahu. Kan sekarang mahal-mahal tuh. Berapa ini Pak? 15 juta, mahal kali. Mau kau yang murah? Ada murah, tapi kaki di luar. Apaan ini? Oleh sebab itu, karena kita tahu hidup kita seperti ini, ya sudahlah. Ambil keputusan, berbalik sudah. Di Medan ini saya pernah diundang satu keluarga mendoakan. Bapaknya sudah kurus kecil. Infus. Hartanya banyak. Kebun sawit ada di mana-mana. Tapi sekarang segitu, mau ngapain? Anak-anak berkelahi. Waktu meninggal ada yang tidak mau datang. Karena merasa pembagiannya nggak cocok. Untuk apa hidup ini kayak gitu? Saudara dan saya boleh jadi kaya, boleh punya apa saja. Tapi waktu saudara makan sama dengan saya, hanya sesuap. Tidak bisa karena kau kaya, 5 sendok masuk. Hanya rasanya besar, hanya rasanya banyak. Tapi jatuh-jatuhnya sama. Yang lebih parah kan, punya uang banyak, makannya bubur saring. Mana enak? Kita nggak kaya, cukup apa saja dilibas. Semua yang merayap ku makan kan? Dalam nama Yesus, sikat. Hidup ini apa? Apa yang Bapak Ibu kejar? Apa yang Bapak Ibu cari di dunia ini? Kalau bukan Tuhan Yesus, sudah orang paling celaka di dunia ini. Hidup sudah singkat. Tiap kali bertemu hanya ngomong masalah, pergumulan terus. Kapan nikmati hidup? Dunia ini memang sudah penuh dengan dosa, tapi Tuhan juga masih memberikan kepada kita ruang-ruang untuk kita bisa nikmati. Umur saya ini 70 tahun ke bawah. Masih muda nih, 17 tahun ke atas. Saya pulang ke Kupang bertemu dengan teman-teman sepantaran saya. Saya lihat mereka, udah keopung-opung. Memang udah punya cucu. Mereka lihat saya, kau kok awet muda. Sebenarnya hati gembira adalah obat. Bukan saya tidak punya masalah, saya punya masalah. Tapi saya punya jalan keluar. Di dalam Yesus. Kita sama-sama semua punya pergumulan. Jangan saudara pikir pendeta tidak ada masalah. Lebih banyak lagi. Mau tahu? Masalah kami lebih banyak. Kenapa? Karena tambah masalah saudara kan? Lah iyalah. Jemaat datang sampaikan pergumulan kepada siapa? Pendeta. Ditampung semua kan? Waktu punya masalah datang ke pendeta. Waktu senang datang? Insya Allah kalau ingat. Lebih banyak pergumulan kalian datang kepada saya. Pak tolong bagaimana jalan keluar? Kau yang bikin suruh aku yang mikir. Betul dong? Makanya banyak pendeta cepat pindah alamat. Saya sering bilang, pendeta itu dia hanya aman, nyaman yang pertama di rumah Tuhan. Kayak gini nih, ini tempatnya. Yang kedua rumah makan. Yang ketiga rumah sakit kalau boleh tidak. Dan yang keempat rumah Bapa. Rumah Tuhan, rumah makan, rumah sakit, rumah Bapa. Mohon tidak lewat rumah sakit. Kalau jemaat beda lagi. Tidak ada di rumah Tuhan. Nanti adanya di ICU. Baru pendeta dipanggil. Ya kan, kalau sudah koma, panggil pendeta. Sudah koma. Waktu masih sehat-sehat begini, panggil pendeta. Tak usah lah. Ngapain pendeta? Kita sajalah. Datang pendeta repot kali, bah. Kita nggak bisa begini, nggak bisa minum kita. Itu bukan di Medan lah, di Jawa lah kan.
Nanti ke Jawa aku bilang banyak kali di Medan. Dan yang terakhir elemen di sini adalah kehendak. Pikiran, emosi, kehendak. Ini bicara kehendak ini kemudian menggerakkan kita untuk melakukan. Nah kalau ini tidak mengalami diubah oleh Tuhan, tidak berbalik, ya apa yang dibikin selalu pasti tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi kepada keluarga, kepada anak, istri, suami. Maka orang bertobat itu, dialah yang bisa menikmati hidup dan orang di sekitarnya pun nikmati. Jadi kalau saudara bilang bertobat tapi istrimu stres terus lihat muka kau, enggak bertobat itu kau. Ibu-ibu kan banyak sakit hati itu sama suaminya. Didolok sanggul. Itu pelayanan di Simalungun. KKR malam terakhir saya betul-betul dibakar oleh karena dalam pelayanan pribadi ibu-ibu banyak mengalami kepahitan oleh suaminya. Tapi waktu KKR tidak ada satu suami pun berdiri. Mereka seperti orang tidak berdosa. Padahal saya tahu waktu saya mau ke gereja itu saya lihat tengok mereka ada di lapo itu minum air kabur itu di botol-botol itu. Tua gitu. Tapi merasa diri tidak berdosa. Waktu KKR ibu-ibu berdiri, bapak-bapak tidak. Saya bilang, berdiri semua. Mereka lihat, galak kali pendeta ini. Bukan, aku enggak galak, kau yang galak. Berdiri. Sekarang juga berdiri. Akhirnya semua berdiri. Tapi berdirinya mulai dari depan, baru yang belakang berdiri. Setelah itu baru saya diberitahu, Pak, yang depan itu kepala minumnya. Oh mereka tunggu lihat kepalanya. Kalau kepala berdiri, ekor juga ikut kan. Baru berdiri semua. Maju. Maju. Waktu saya turun mau doakan, semua bau tua. Dan inilah orang-orang ini. Pulang kerja istri minta uang. Bapak, mana uang untuk anak ini? Dipukul istrinya. Uang habis di lapo. Minum, main judi di situ. Pulang habis, istri minta dipukulnya istrinya. Itu di sana, di sini tidak. Ibu-ibu kalau mau suamimu berubah, doakan supaya dia mengalami pertobatan yang sejati. Bapak-bapak kalau mau istri berubah, doakan supaya dia mengalami pertobatan yang sejati itu. Kalau tidak. Biar sampai air mata darah pun dia tidak berubah. Yang bisa mengubah itu hanya Tuhan. Dan bila perlu berdoa dengan air mata siang malam, Tuhan jamah suami saya yang masih suka pukul saya. Taruh tangan di tangannya, hati-hati tapi. Waktu tidur, Tuhan, tangan yang bisa pukul-pukul saya dalam nama Yesus. Jangan saudara bilang lumpuhkan, nanti bangun sudah begini. Jangan. Tuhan ubah hatinya supaya tangan ini bukan lagi memukul tapi membelai aku. Ya kan? Amin ibu-ibu. Jangan hanya waktu pacaran dibelai-belai terus, setelah menikah anak 3-4 ditampar. Tidak di sini, tahu saya. Bapak-bapak juga jangan doakan, ada yang nasihat itu, tumpang tangan di mulut istri kau yang cerewet itu. Lagi tidur, Tuhan, aku berdoa supaya mulai besok dia tidak lagi bicara. Dia bisu, repot nanti itu. Bukan. Tuhan jamah hati istri saya. Supaya kalaupun dia bicara yang mendatangkan berkat. Amin. Coba berikan senyum kiri kanan. Hanya orang yang bertobat bisa senyum. Jadi nampak kali dari sini yang belum. Saya pikir kita selesai dulu di sini. Sudah waktunya kan Bu? Pertama khotbah panjang-panjang pula tidak diundang lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Apa yang sedang kami pikir untuk kami lakukan. Kiranya kebenaran-Mu yang kami perhatikan pagi ini
menolong kami boleh mengalaminya. Kami boleh berbalik dari cara hidup yang lama. Pikiran kami, emosi kami, kehendak kami, Tuhan baharui. Berkati semua jemaat, baik yang ada di ruangan ini, yang mengikutinya dari rumah. Kiranya kebenaran ini boleh tinggal tetap, bahkan beroperasi dalam hati setiap jemaat, sampai mereka berubah dan berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.